Wadidaw, kembali dengan Marga Anime di sini. Pada kesempatan kali ini, Marga Anime akan membedah beberapa informasi yang terungkap dalam One Piece Magazine volume ke-16 dan SBS volume ke-105. Khususnya hal yang sudah banyak kalian pertanyakan. Yap, kita akan membahas tentang sang kru pertama Yonko Mugiwara no Luffy. Siapa lagi kalau bukan Roro Noa Zoro, sang Raja Neraka. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama, dalam One Piece Magazine volume ke-16, Oda Sensei menggambar Yamato menjadi seorang oiran nomor 1 di negeri Wano Kuni. Oiran sendiri adalah wanita penghibur yang mempunyai keahlian yang sama ataupun lebih dari geisha. Kita bisa melihat penampilan Yamato menggunakan pakaian seorang oiran dengan membawa gada besi emas dan sebuah cerutu. Sangat cantik dan juga seksi. Yang kedua, dalam One Piece Magazine volume ke-16, Oda Sensei pada akhirnya mengungkapkan bentuk buah iblis milik Rob Lucci. Buah iblis Neko Neko no Mi mode leopard, buah yang bisa membuat penggunanya menjadi manusia macan tutul. Saat ini, Neko Neko no Mi mode leopard sudah sampai ke tahap awakening. Dan selanjutnya, buah iblis yang diungkapkan Oda bentuknya adalah buah iblis boa Hankook. Dan buah iblis itu adalah Mero Mero no Mi, tipe paramesia yang memungkinkan berbagai serangan yang menggunakan emosi, nafsu, atau penyimpangan untuk mengubah lawan menjadi batu. Buah iblis Mero Mero no Mi merupakan salah satu paramesia terkuat di dunia One Piece. Bahkan seorang Kurohige mengincarnya. Baik Leo, setelah kita membahas informasi yang terdapat pada One Piece Magazine volume ke-16, sekarang atau saat ini kita akan membahas informasi yang terdapat dalam SBS 105. Pertama, pembahasan pertama dalam SBS 105, ketika pembaca bertanya kepada Oda, apakah anggota kru baru seperti Brook, Franky, Nico Robin, Jinbe tahu tentang petualangan yang dilakukan oleh bajak laut Mugiwara sebelumnya. Lalu Oda Sensei menjawab bahwa mereka tahu atau tidak tahu karena kepribadian kru. Luffy dan Zoro tidak banyak berbicara. Nami, Sanji, Chopper akan berbicara jika diminta, dan Usopp akan berbicara bahkan jika tidak diminta. Kemungkinan besar Usopp-lah yang akan mengungkapkan seluruh perjalanan yang telah mereka lalui kepada kru lainnya. Apalagi sebagian dari mereka tidak pernah ke Skype atau bertemu dengan raksasa Dory dan Brogy di Little Garden. Yang kedua, pembahasan kedua dalam SBS 105, ketika pembaca bertanya kepada Oda Sensei, apakah Chopper bisa menyembuhkan orang-orang Wano yang memakan buah iblis gagal atau Smile sebelum dia meninggalkan negeri Wano Kuni. Sedih melihat killer yang selalu tertawa karena efek Smile. Lalu Oda Sensei menjawab, jika Chopper tidak memiliki kemampuan untuk membuat obat semacam itu atau penyembuh Smile, di dunia ini ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, dan cerita ini salah satunya. Lalu Oda Sensei menambahkan, karena killer tidak bisa disembuhkan dan dia akan terus tertawa, dan bajak laut Kid memutuskan untuk menjadi bajak laut menyenangkan. Dari perkataan Oda Sensei tersebut, itu berarti apa yang selama ini kita pikirkan sejak dulu tidak akan terlaksana. Sampai kapanpun pada akhirnya penduduk Ebisu akan selalu tertawa. Mungkin Oda Sensei tidak menyembuhkan mereka karena Oda Sensei ingin mereka semua bersuka cita, bahkan dalam kondisi yang sulit atau menyedihkan. Yang ketiga, pembahasan ketiga dalam SBS 105, ketika pembaca bertanya kepada Oda dalam chapter 1051, terdapat batu nisan orang tua Otama. Apakah Otama lahir di klan yang sama dengan Orochi yang mengikuti jalan balas dendam dan diskriminasi? Lalu Oda menjawab, Otama memang berasal dari klan Korozumi. Otama memiliki nama Korozumi Otama. Namun Oda Sensei menambahkan kalau Otama tidak akan dibenci seperti klan Korozumi lainnya, karena di manga chapter 1057, Hiyori mengatakan jika Korozumi dilahirkan untuk dibakar hanya mengacu kepada Orochi, sang shogun terjelek di muka bumi.
Kalian rindu aku mengatakan itu? Yang keempat, pembahasan keempat dalam SBS 105, Oda Sensei mengungkapkan jika Admiral Green Bull dan Angkatan Laut Kurouma Tensei terinspirasi dari dua aktor ternama Jepang pada tahun 1970-an. Mereka yaitu Harada Yoshio adalah referensi dari karakter Admiral Green Bull atau Laksamana Ryokugyu, dan Akira Kobayashi adalah referensi dari karakter Angkatan Laut Kurouma Tensei yang kita lihat pada chapter 1054. Itu berarti semua Admiral Angkatan Laut terinspirasi dari aktor-aktor ternama Jepang seperti yang telah dijelaskan Oda di SBS sebelum-sebelumnya. Yang kelima, pembahasan kelima dalam SBS 105 ketika pembaca bertanya kepada Oda Sensei dalam chapter 1045, Kaido menyebutkan komik. Apakah itu berarti komik atau manga itu ada di dunia One Piece? Lalu Oda Sensei menjawab, kalau dalam manga One Piece memang terdapat beberapa komik, seperti komik Sora, komik Warrior of the Sea atau Germa Double Six, komik Fire Dog, komik Monkey Ball, komik Pokemon, komik Marco-san atau inspirasi untuk Maruko-chan, sebuah analogi. Yang keenam, pembahasan keenam dalam SBS 105 ketika pembaca bertanya kepada Oda Sensei. Pada chapter 1031, alis Sanji terbalik, tapi di chapter 1044, alis Sanji kembali normal. Mengapa alisnya kembali normal? Lalu Oda Sensei menjawab, kau punya mata yang bagus. Memang, alis Sanji berubah. Saudara-saudara Sanji masing-masing terlahir dengan kemampuan super dan kerangka luar yang kuat karena manipulasi faktor keturunan. Namun karena campur tangan ibunya, Sanji terlahir sebagai manusia biasa. Lihatlah alis saudara-saudaranya sekarang. Semua alis mereka seperti alis Yonji. Sanji adalah kebalikannya. Namun kekuatan terpendamnya dari ilmu pengetahuan muncul setelah pertarungannya karena Raid Sweet yang telah memberinya ketahanan yang tidak normal terhadap panas di masa lalu. Itu adalah sebuah misteri sebelumnya, tapi sekarang akhirnya masuk akal. Mari kita terus mengawasinya di masa depan. Dari perkataan Oda Sensei tersebut mengisyaratkan kepada kita semua jika Sanji bisa menahan panas api di kakinya karena bantuan dari kekuatan Germa Double Six miliknya. Dan yang paling menarik bagi marga anime di sini adalah Oda meminta kita mengawasi Sanji di masa depan. Apakah di masa depan nantinya Sanji akan membangkitkan kekuatan api miliknya ke tahap selanjutnya, yaitu Black Flames, sesuai dengan julukan dia saat ini, Sanji si kaki hitam. Menarik untuk ditunggu. Yang ketujuh, pembahasan ketujuh atau terakhir dalam SBS 105, sebuah pembahasan yang sangat di luar dugaan, yaitu terungkapnya backstory keluarga Roronoa Zoro, tangan kanan dari sayap sang Raja Bajak Laut. Dalam SBS 105, pada akhirnya mengungkap backstory keluarga Zoro. Oda menjelaskan, 55 tahun yang lalu, Shimotsuki Kozaburo membuat Enma. Lalu dengan 25 orang, Kozaburo pergi ke East Blue. Di antara mereka ada Shimotsuki Furiko, kakak perempuan Ushimaru, dan tukang kayu Minamoto. 52 tahun yang lalu, mereka menyelamatkan sebuah desa di East Blue dari para bandit, kemudian membentuk desa Shimotsuki. Berlanjut, silsilah keluarga Kuina. Pertama, Shimotsuki Kozaburo menikahi seorang gadis desa. Lalu dari pernikahan tersebut, lahirlah anaknya, yaitu Shimotsuki Koushiro. Shimotsuki Koushiro menikah dengan seseorang tanpa nama, dan lahirlah Kuina sebagai putri mereka. Berlanjut, silsilah keluarga Roronoa Zoro. Shimotsuki Furiko, neneknya Zoro, menikah dengan seorang pendekar pedang desa bernama Roronoa Pinzoro. Lalu lahirlah anak mereka yang bernama Roronoa Arashi. Roronoa Arashi meninggal karena melawan bajak laut, dan sebelum meninggal, dia menikah dengan seorang putri kriminal bernama Tera yang juga meninggal karena sakit. Dari pernikahan Roronoa Arashi dan Tera,
lahirlah anak mereka, yaitu Roronoa Zoro. Jadi Zoro memiliki keturunan darah Shimotsuki dari neneknya, yang merupakan keturunan langsung dari samurai legendaris negeri Wano Kuni, Shimotsuki Ryuma. Dan dari informasi-informasi tersebut, dapat kita katakan Ushimaru juga adalah kakek dari Zoro. Dari penjelasan Oda Sensei dalam SBS 105, itu berarti Roronoa Zoro merupakan keturunan klan Shimotsuki, yang merupakan klan yang sama dengan klan Dewa Pedang Ryuma. Di sini juga terungkap jika ayah Zoro yang selama ini kita tanyakan bernama Roronoa Arashi. Namun marga anime akan membahas sedikit tentang keluarga Zoro. Menurut penelusuran marga anime, nama-nama keluarga Roronoa Zoro semuanya terkait dengan perjudian dadu tradisional JP. Pertama, Pin Zoro atau kakeknya memiliki arti ganda. Kedua, Furiko atau neneknya memiliki arti seseorang yang melempar dadu. Ketiga, Arashi atau ayahnya memiliki arti 3 angka yang sama. Kemudian nama lain atau arti lain dari Arashi ayah Zoro adalah Storm, yang berarti badai. Kemudian Terra ibunya memiliki arti Terra Zeni, bersemangat, sejenis biaya yang diambil oleh perusahaan perjudian. Nama lain atau arti lain dari Terra ibunya Zoro adalah Earth, yang berarti bumi. Dengan terhubungnya nama keluarga Roronoa Zoro dengan nama pejudi dadu tradisional, mengingatkan marga anime dengan salah satu adegan di manga One Piece, di mana Zoro dan Yasui memenangkan pertandingan dadu di sebuah tempat perjudian. Apakah ini memang sebuah takdir? Berlanjut, dalam SBS disebutkan ayah Zoro, Roronoa Arashi, mati di tangan bajak laut. Namun siapakah kira-kira orang tersebut? Menurut penelusuran marga anime, dengan menghubungkan nama ayah Zoro dengan salah satu judul chapter, membuat marga anime menemukan fakta yang menarik. Seperti yang kita ketahui, Arashi memiliki arti storm atau badai. Dalam manga One Piece chapter 49 berjudul Storm atau Badai, itu adalah chapter pertama di mana karakter Mihawk diperkenalkan di One Piece. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mihawk adalah orang yang membunuh ayah Zoro, atau Mihawk memiliki hubungan dengan Zoro? Karena di dalam databook milik Zoro, dengan menyesuaikan siluet ayah Zoro dengan desain awal karakter Zoro untuk post time skip sangat mirip dengan Mihawk. Ini membuat marga anime bertanya-tanya tentang misteri tersebut. Semoga kita akan mengetahui nantinya ketika Zoro akan berhadapan dengan Takanomi Dracul Mihawk. Dan dari pembahasan SBS di atas, marga anime ingin berkomentar beberapa hal yang menurut marga anime sangat disayangkan terjadi. Pertama, yaitu tentang obat penyembuh buah iblis Smile yang tidak bisa diciptakan Chover. Seperti yang kita ketahui, impian dari Chover adalah menemukan atau membuat obat dari semua penyakit yang ada di One Piece. Namun dalam SBS, Oda Sensei menjelaskan hal tersebut tidak bisa diciptakan oleh Chover. Bagi marga anime, hal tersebut sangat disayangkan. Yang kedua, backstory keluarga Zoro. Sangat disayangkan, karakter besar seperti Zoro tidak mendapat backstory yang langsung dari manga One Piece. Padahal Roronoa Zoro sendiri adalah karakter terbesar kedua setelah Luffy. Seharusnya silsilah keluarga dirinya setidaknya dijelaskan di manga, bukan di SBS. Namun seperti yang diungkap Oda Sensei, alasan kalau backstory Zoro tidak dijelaskan di manga karena tidak penting untuk cerita ke depannya. Cukup sangat disayangkan. Namun sebelum mengakhiri ini semua, ada satu hal yang ingin kukatakan kepada kalian semua, Leo. Biarkan backstory atau masa lalu atau pendahulu atau leluhur Roronoa Zoro tidak berpengaruh kepada cerita ke depannya. Karena Roronoa Zoro hanya butuh dirinya sendiri untuk menuliskan tinta perjalanan hidupnya sebagai seorang legenda selanjutnya bersama kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Dan cerita selesai. Baiklah,
Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.